Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Saya ingin bertanya tentang masalah yang saya hadapi. Sudah 1 tahun lebih bercerai. Kami memiliki 2 orang anak. 1 ikut saya, satunya lagi dengan mantan suami saya. Saya tidak bisa mengabaikan perasaan saya ketika sudah berbulan-bulan tidak bertemu dengan anak saya yang ikut mantan suami. Karena itu sesekali saya suka datang mengunjungi anak saya. Dan karena hal itu terkadang suka ada omongan orang-orang yang membicarakan saya ketika mengunjungi anak saya. Dan hal itu membuat saya jadi enggan mengunjungi anak saya. Yang ingin saya tanyakan, apakah benar kalau saya harus segera menikah kembali untuk menghindari omongan orang-orang tentang saya? Karena saya tidak pungkiri kalau walaupun saya selalu berusaha menjaga diri, tapi tetap saja status saya sebagai janda selalu menjadi pembicaraan. Padahal saya belum siap untuk menikah kembali. Teteh ya, kalau hidup mah ada orang yang setuju, ada yang tidak setuju ya. Anda datang ke rumah mantan suami Anda kan niatnya kangen sama anak ya. Udah aja pegang itu, orang mau ngomong apa. Memang mereka tahu niat Anda ya. Ya sudah, Anda malah tidak boleh menghindari bertemu anak dengan alasan takut diomongin orang-orang. Kasihan anak Anda, karena walau bagaimanapun anak itu butuh komunikasi dengan ibunya, dengan ayahnya, butuh sentuhan ibunya, sentuhan ayahnya. Jadi jangan sampai Anda ini merusak anak hanya karena omongan orang-orang ya. Itu banyak, seringkali orang tua itu kayak gitu. Jadi anak jadi korban karena omongan orang ya. Nah, Anda sudah bercerai sama suami Anda, dan di antara 2 anak Anda 1 ikut bapaknya. Ya wajarlah Anda bertemu anak Anda. Nah, kalau Anda bertemu dengan anak Anda yang ikut mantan suami, suka diomongin, ya biarin aja, nggak usah terlalu didengar ya. Adapun Anda sekarang masih menjanda, suka jadi omongan orang, padahal Anda belum siap menikah, ya itulah yang namanya hidup. Ada orang yang suka sama kita, ada yang nggak suka ya. Makanya ada ayat yang mengatakan bahwa orang beriman itu wala yakhafuna laumata laim. Mereka itu tidak takut dengan cacian orang-orang yang suka memaki. Jadi ada orang yang memang suka usil ya. Ada orang yang suka usil itu. Bukan urusan dia bahas. Si teteh itu tehnya jandanya can nikah. Nah hanya ya biarin aja tuh. Memang dia belum siap lagi untuk menikah atau belum ada calonnya, nggak usah diomongin. Nah di masyarakat kita kadang-kadang orang yang suka ngaji juga begitu. Kadang-kadang ya tidak tahu ayat yang mengatakan begitu jelas, sering dibahas dalam Al-Quran, yang mengatakan wala yaghtab ba'dukum ba'do, tidak boleh menggosip satu sama lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kamu mau memakan bangkai saudaramu? Nah ini ada yang statusnya janda diomongin, di kantor diomongin ya. Sebenarnya mah kalau memang belum siap menikah ya Anda jangan dulu terburu-buru menikah, nanti mengalami kegagalan lagi ya. Karena Anda terburu-buru, jadi banyak janda yang menikah itu karena nggak enak. Aduh, nggak enak, saya tadi diomongin. Udahlah, nih ada laki-laki suka sama saya, tidak diteliti dulu itu laki-laki teh baik atau tidak ya. Kenapa dia dulu dengan istrinya bercerai, atau kenapa mau menikahi dan seterusnya, enggak pernah diteliti lagi. Kenapa? Aduh, aku nggak enak nih sama teman-teman di kantor, aku nggak enak sama saudara-saudara, aku nggak enak sama lingkungan nih, aku harus secepatnya nikah. Nah itu kebodohan. Itu kebodohan dan kekeliruan. Kenapa? Jangan sampai kita mengambil keputusan penting dalam hidup karena pertimbangan orang nggak enak, orang ngomongin, nggak boleh. Kenapa? Memang kalau Anda menikah lagi, mereka akan peduli dengan rumah tangga Anda? Nggak akan peduli. Jadi yuk biasakan dalam hidup ini
kita mengambil keputusan atas pertimbangan yang matang. Itu yang paling penting. Pertimbangan yang matang, ya. Kemudian jangan mengambil keputusan karena nggak enak sama orang. Aku cepet nikah lagi, nggak enak. Nah, kata-kata nggak enak sama orang, nggak enak sama tetangga, itu yang salah, ya. Begitu. Jadi menurut hemat saya, yang penting Anda tetap dekat sama anak Anda, sekalipun dia dipegang oleh mantan suami Anda. Ya, aturlah waktu supaya Anda bisa bertemu. Kalau anak makin gede, ya bertemunya tidak harus di rumah mantan suami, ya. Carilah atau anaknya dipinjam dulu untuk main sama Anda, begitu. Kemudian anak yang ada di tangan Anda juga ya harus ridho untuk main juga sama bapaknya, begitu ya. Kita ini boleh bercerai, tapi jangan menceraikan anak-anak kita dari orang tuanya. Jadi bapak ibu bercerai boleh, karena memang bercerai itu kan dalam Islam bagian dari pintu darurat untuk menyelamatkan situasi yang lebih buruk, ya enggak? Nah, akhirnya bercerai. Boleh. Yang tidak boleh itu setelah bercerai sama suami, bercerai sama istri, kita ceraikan juga anak-anak kita dengan ibu bapaknya. Itu yang salah. Apalagi menumbuhkan kebencian. Nih, kenapa mama cerai sama bapakmu? Bapakmu itu begini. Wah, jadi si anak tuh didoktrin, bapaknya dijelek-jelekin. Atau kamu tahu nggak kenapa papa bercerai sama mamahmu? Karena mamahmu begini, malah ditumbuhkan kebencian kepada ibunya. Ini keliru. Justru harus dinetralisir. Papa kenapa bercerai? Mama kenapa bercerai? Ini yang terbaik untuk kami dan untuk kalian. Ya, itu adalah mamahmu, itu adalah papahmu. Kamu harus baik. Nah, itu yang harus ditumbuhkan adalah bagaimana mereka tetap santun, tetap hormat kepada ayah dan ibunya. Ini seringkali saya melihat di masyarakat sudah bercerai itu malah si anak itu didoktrin untuk marah, untuk benci kepada bapak atau ibunya. Nah, ini yang salah sebenarnya. Jadi bukan salah bercerainya. Bercerai tidak salah kalau itu solusi terbaik dalam hidup. Yang salah adalah ketika kebencian itu dimunculkan, didoktrinkan kepada anak-anak. Itu yang salah, ya. Oke. Jadi ini catatan bagi siapapun yang mengalami perceraian. Kemudian kita sebagai ayah, kita sebagai ibu boleh bercerai dengan pasangan hidup kita, tapi tetap hubungan komunikasi kasih sayang dengan anak tidak boleh terputus. Dan jangan sampai perceraian itu mengorbankan anak-anak. Anak-anak adalah tetap anak dan tidak bisa putus dengan ayah dan ibunya. Itu yang harus digarisbawahi. Nah, kemudian yang kadang suka memperkeruh dalam perceraian adalah orang tua, ya. Nah, orang tua kalau anak kita bercerai jangan ikut campur terlalu dalam, ya. Bahkan si neneknya itu, kakeknya itu mendoktrin, nih papahmu ini, wah, itu si papa anak itu dijelek-jelekin sama neneknya, sama kakeknya. Ini sangat tidak sehat, sangat-sangat tidak sehat, ya. Oke, mujang-bujang, itulah hidup. Yang namanya hidup itu tak selamanya menyenangkan. Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Roda kehidupan itu kami putar antar manusia. Jadi ada saat roda kehidupan itu di atas, alias membuat kita happy, membuat kita senang, membuat kita bahagia. Tapi ada saat roda kehidupan itu berjalan ke bawah, itu membuat kita sedih, ya. Makanya Rasulullah mengatakan ketika kita menjalani hidup, ajaban li amril mu'min. Sungguh mental orang beriman itu hebat. Kapan hebat? In asobathu sarra'u syakara wa in asobathu dharra'u sabara. Kalau ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, dia harus sabar. Dan ketika ditimpa sesuatu yang menyenangkan, dia harus syukur, begitu. Itu prinsip dalam kehidupan kita.